Hai, selamat pagi Shalom, anak-anakku kelas 2, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 2 masih melanjutkan di materi 5, yaitu tanggung jawabku di rumah. Yuk, mari kita belajar ya. Kalau kemarin Budian sudah menjelaskan tentang arti tanggung jawab, kemudian tanggung jawab itu sudah ditanamkan atau diajarkan sejak anak-anak kecil oleh mamah dan papa atau orang tua di rumah ya. Contohnya apa? Ketika anak-anak belajar berjalan, ya kan? Orang tua mengajari supaya anak-anak cepat bisa berjalan, kan? Tanggung jawab loh itu ya. Kemudian apa? Maem sendiri ketika sudah usia 2 tahun ya. Tidak lagi nenen, tetapi apa? Minum susu formula dari apa? Dari gelas. Mungkin pakai sedotan atau mungkin diminum gitu ya. Dari gelasnya. Kemudian anak-anak dilatih untuk apa? Pipis tidak sembarangan, tapi harus di kamar mandi, ya kan? Kalau pup ya harus di WC, kan? Nah, kemudian anak-anak juga diajari berpakaian, cara berpakaian, pakai celana dalam, pakai kaos dalam, pakai kaos, mungkin pakai baju, pakai celana pendek, celana panjang. Kalau yang cewek pakai rok, ya kan? Diajari. Sudah ditanamkan sejak anak-anak masih kecil. Kemudian beranjak anak-anak mulai sekolah di usia 4 tahun, mungkin 5 tahun, sekolah PAUD ya. Anak-anak diajarkan tanggung jawab untuk apa? Bangun pagi. Supaya apa? Tidak terlambat masuk sekolah. Begitu ya? Oke. Hari ini Budian akan melanjutkan materinya ya. Nah, sikap bertanggung jawab harus dibiasakan sejak kecil. Oke ya, kemudian sudah sampaikan tadi ya. Agar kita bisa menjadi anak yang mandiri. Kemudian tertib, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang kita laksanakan. Benar sekali ya. Kalau anak-anak dibiasakan bangun pagi ya, otomatis pembiasaan bangun pagi itu akan menjadi hal yang biasa yang anak-anak lakukan, sehingga apa? Orang tua terutama mama tidak lagi berteriak-teriak, wah sudah pagi loh nak, bangun, sekarang sudah PTM, pembelajaran tatap muka, ayo bangun. Atau mungkin sebentar lagi Bapak Ibu Guru mengirimkan video pembelajaran melalui apa? Daring. Ayo anak-anak cepat bangun. Tidak usah seperti itu. Tetapi oleh karena anak-anak terbiasa bangun pagi, memiliki tanggung jawab bangun pagi, karena akan apa? Akan sekolah walaupun masih daring. Ya, tanggung jawab. Sekarang nih, kan anak-anak masih yang kelas kecil, kelas 1, 2, 3 masih pembelajaran secara online ya, secara daring, dalam jaringan maksudnya ya. Gimana anak-anak untuk saat ini selama daring ini, apakah bangun siang atau bangun pagi? Kalau seandainya anak-anak terbiasa bangun siang, berarti anak-anak tidak melaksanakan tanggung jawab. Seharusnya walaupun pembelajaran daring, anak-anak tetap melakukan pembiasaan untuk apa? Bangun pagi. Karena mungkin ya sebentar lagi yang kelas kecil itu bisa apa? PTM, pembelajaran tatap muka di sekolah. Untuk itu dilatih mulai sekarang ya. Kalau sudah terbiasa bangun siang, dilatih lagi untuk apa? Bangun pagi. Nah, setelah bangun pagi apa yang dilakukan? Jangan lupa bangun pagi, kemudian berlutut, berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Sepanjang malam hari Tuhan sertai, dan pagi harinya Tuhan memberikan anugerah, yaitu apa? Kesempatan hidup, menikmati udara segar, menikmati hangatnya sinar matahari pagi. Oke? Iya. Nah, setelah berdoa, apa yang dilakukan? Beres-beres kamarnya. Ya kan, tempat tidurnya dibereskan, mungkin berantakan ya, dibereskan, kamarnya dibersihkan, disapu ya. Setelah itu apa? Anak-anak bisa ke kamar mandi dan gosok gigi, jangan lupa
ya. Atau mungkin bantu mamah dulu, apa nyuci piring, apa nyapu lantai ya, di ruang tamu, di ruang tengah begitu ya. Bisa ya. Atau mungkin bantu mamah memasak di dapur, atau bantu mamah mencuci baju, bisa ya. Atau menjemurkan baju yang sudah tadi cuci mamah, bisa ya, baru mandi. Oke, nggak masalah. Ya kan? Nah, setelah itu apa anak-anak? Dibiasakan untuk pagi itu sarapan pagi. Ya, breakfast dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Jawanya sarapan. Sarapan itu apa? Di pagi hari. Roti boleh, atau mungkin ubi juga boleh. Nasi boleh, ya. Kalau nggak sempat itu berarti minum segelas susu. Mengapa sih sarapan penting? Karena itu untuk nutrisi di dalam tubuh kita ini. Sehingga tubuh kita ini menjadi apa? Menjadi sehat dan semakin kuat dan bisa bertumbuh. Oke anak-anak ya. Nah, kemudian Budian kalau boleh sarankan, nah kalau sudah jam 8 pagi nih ya, anak-anak berjemur dulu sebentar, paling nggak 20 menit atau 15 menit. Ya, berjemur karena sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D itu untuk kesehatan tulangmu, ya kan? Nah, supaya tulang kita juga sehat, ya. Dari mana? Itu tadi dari sinar matahari pagi. Selain itu dari asupan makanan yang bergizi, ya. Contohnya apa? Ikan. Apalagi daging, ya kan? Atau telur. Nah, kan? Tahu, tempe, sayur mayur, nah ya kan, nasi, itu ya, tambah susu. Jadi vitamin D tidak hanya dari sinar matahari, tetapi juga dari asupan makanan yang dimakan, yaitu apa? Makanan yang bergizi. Jadi nggak perlu mahal, tapi makanan itu yang bergizi, yang banyak seratnya. Sehingga apa? Ketika makanan itu masuk dalam tubuh kita itu menjadi bagaimana? Sehat, kuat, dan bertumbuh. Oke anak-anak ya. Nah, setelah itu maka setelah mungkin berjemur ya, sudah sarapan, berjemur, anak-anak mulai standby. Ya, siap-siap untuk apa? Nah, untuk mengikuti pembelajaran secara daring, entah itu pembelajaran agama atau tematik dari guru kelas, ya. Biasanya Bapak Ibu guru mengirimkan video pembelajaran. Setelah itu baru dikasih tugasnya. Nah, kalau anak-anak setia, tanggung jawab untuk sekolah dengan baik, otomatis ketika menyaksikan melihat video pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru itu dengan serius, tidak dengan sambil makan atau sambil minum atau sambil ngomong-ngomong sama temennya atau sambil tidur malahan ya, tetapi apa? Serius, fokus belajar ya. Itu namanya apa? Tanggung jawab. Oke, ya. Nah, setelah itu apa? Kalau sudah selesai pembelajaran daring, kerjakan tugasnya. Jangan menunda-nunda tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Karena kan ada waktu ya. Biasanya Budian kasih tugas itu banyak ya. Ada mungkin 40 soal. Tapi waktunya banyak. 1 minggu. Jadi kan bisa diatur nih ya. Bisa, aku kerjakan nomor 1 sampai 10 dulu hari ini. Besok lagi juga dikerjakan seperti itu. 4 hari sudah selesai. Tetapi kalau ditunda, masih lama, masih Senin depan. Ini masih hari apa sih? Masih hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, masih hari Jumat. Sabtu, masih hari Sabtu. Minggu, besok sudah dikumpulkan, belum selesai. Namanya itu bukan apa? Bukan bertanggung jawab, tapi apa? Lalai, ya kan? Teledor. Karena apa? Menunda-nunda mengerjakan tugas. Kalau boleh Budian sarankan, ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, jangan ditunda, langsung kerjakan. Oke anak-anak ya. Oke. Nah, setelah itu apa? Anak-anak boleh bermain. Setelah belajar ya lewat online ya kan, kemudian mengerjakan tugas. Nah, setelah itu anak-anak bisa bermain. Tetapi perlu diingat, kalau bermain di luar rumah, anak-anak jangan lupa untuk mengenakan apa? Masker. Nah, setelah bermain apa yang dilakukan kalau mau masuk rumah? Cuci tangan dulu. Pembiasaan untuk hidup bersih, gitu ya. Ingat, corona belum hilang, belum berakhir. Kita harus tetap waspada, oke ya. Nah, setelah itu apa? Anak-anak bisa lakukan tidur siang.
Kalau nggak terbiasa tidur siang ya di rumah, ya nonton TV atau mungkin main-main sama adik di rumah gitu ya. Sore harinya apa? Sore harinya mungkin membaca firman Tuhan bisa ya, atau mungkin belajar kembali, baca-baca ringkasan materinya, atau mungkin bermain. Tapi jangan bermain terus loh ya. Kalau bermain itu harus ada waktunya, ya kan? Jangan bermain terus lah, tanggung jawabnya di mana? Bantu mama piye? Ya kan? Kalau sore hari mungkin bisa nyapu-nyapu, bantu mama, ya kan? Atau mungkin cuci piring, cuci gelas gitu yang sudah menumpuk gitu ya. Bisa dilakukan. Ya, begitu anak-anak ya. Nah, malam hari apa yang dilakukan? Tidur, jangan terlalu larut malam. Kalau tidurnya itu terlalu larut malam, taruh contoh jam 12 malam baru tidur. Atau mungkin jam 1 pagi, atau bahkan jam 2 pagi baru tidur. Apa yang terjadi anak-anak? Akan merusak, mengganggu kesehatan. Contohnya apa? Ketika besok paginya ada pembelajaran daring, ya kan? Anak-anak mesti males bangun pagi, ya. Karena apa? Ngantuk, ya. Nggak konsen. Kalaupun toh dipaksakan bangun, mandi, tetap aja ini. Pikiran ini nggak konsen. Pinginnya tidur, tapi harus pembelajaran daring, gitu kan? Jadi mengganggu, nggak fokus. Jadi apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, materi apa yang disampaikan, nggak masuk. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena apa? Nggak fokus. Kenapa? Penyebabnya apa? Kurang tidur. Nah, itu kan. Jadi apa? Mengganggu kesehatan. Oke anak-anak ya, jangan dilakukan ya. Oke, kemudian lanjutkan. Dalam keluarga ada 2 macam tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab pribadi. Misalnya, menjaga kebersihan kamar. Sudah kemudian sampaikan ya, ini tanggung jawab pribadi ya, menjaga kebersihan kamar masing-masing. Kalau seandainya kamarnya banyak semut, banyak tikus, berarti apa? Anak-anak tidak membersihkan kamar. Mungkin kamarnya kotor, jadi menjadi sarang semut, bisa saja ya. Nah, untuk itu anak-anak harus bertanggung jawab secara pribadi untuk apa? Kamar masing-masing ya. Kemudian apa? Kebiasaan mandi. Nah, siapa yang jarang-jarang mandi nih, angkat tangannya, siapa? Ayo. Nah, walaupun pembelajaran daring, anak-anak tetap membiasakan bangun pagi dan mandi. Ya. Pembelajaran daring Budian nggak tahu. Dah aku cuci muka aja. Pas foto cuci muka. Budian kan nggak tahu. Nggak boleh ya. Membiasakan bangun tidur, kemudian beres-beres kamar, kan, berdoa, kemudian mandi, ya kan, mandi pagi. Mandi itu paling sedikit 2 kali ya, pagi dan sore. Tetapi kalau seandainya anak-anak bermain di luar, mau masuk rumah kan cuci tangan dulu, kemudian langsung mandi, ya, masuk rumah langsung mandi, ganti pakaian. Karena apa? Masih ada pandemi anak-anak ya. Kita masih harus melalui situasi pandemi COVID-19 ini karena belum berakhir, jadi harus diterapkan hidup bersih. Oke ya. Nah, kemudian apa lagi? Makan secara teratur. Sarapan itu penting. Makan siang dan makan malam. Jadi paling enggak sehari itu makan 3 kali. Boleh 4 kali Bu? Boleh 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali bahkan boleh. Tetapi perlu ketahui anak-anak bahwa kalau makan itu harus bagaimana? Harus makanan yang bergizi, tidak asal makan. Ya. Kalau mau makan silakan cuci tangan dulu, setelah itu berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa makanan yang sudah Tuhan berikan. Itu pembiasaan, makan teratur dan juga berdoa, melakukan doa sebelum makan. Iya kan? Nah, kemudian apa lagi? Mengatur waktu antara bermain dan belajar. Penting sekali ya. Jangan banyak bermainnya, belajarnya dikit. Bermainnya bisa 5 jam, belajar cuma 5 menit. Salah ya, harus seimbang belajar dan bermain. Oke ya. Budian tahu karena Budian itu pernah jadi anak-anak ya. Pernah seusia anak-anak, Budian sudah lalui. Jadi Budian itu harus pada saat itu ya masih anak-anak harus pintar-pintar membagi waktu antara bermain dan belajar. Supaya apa? Supaya balance.
ya. Belajar oke, bermain oke, gitu ya. Jangan banyak mainnya, belajarnya dikit, enggak boleh ya, harus seimbang tuh. Kemudian apa lagi? Masih ada, yaitu apa? Kencing, pup ya, harus di tempatnya, enggak boleh sembarangan, iya kan? Nah, apalagi kentut, enggak boleh sembarangan. Karena apa? Polusi udara ya. Itu namanya sikap yang tidak sopan, iya kan? Kemudian lagi bersendawa. Kalau dalam bahasa Jawa itu glegeken. Ya jangan sembarangan ya, enggak boleh. Itu kurang sopan ya, enggak sopan itu tindakannya. Gitu ya. Jadi itu contoh-contoh tanggung jawab pribadi. Anak-anak harus lakukan itu, harus dibiasakan. Sebenarnya Budian ulang, Mama dan Papa sudah menanamkan, mengajarkan tanggung jawab itu sejak kecil ya. Usia 2 tahun sudah ditanamkan tanggung jawab supaya anak-anak menjadi apa? Pribadi yang mandiri, ya kan? Nah, kalau sudah mandiri otomatis anak-anak akan hidup tertib. Hidup dalam ketertiban, tidak kacau balau ya. Maka irama hidup itu akan indah anak-anak ya. Kalau sudah terbiasa bangun pagi ya, otomatis tidak pakai alarm pun sudah bangun. Tubuh kita jadi alarmnya, ya kan? Itu rutin dilakukan. Kalau kita setiap hari berdoa, ya, pembiasaan tanggung jawab untuk berdoa, maka apapun yang dilakukan sebelum melakukannya, maka otomatis dengan sendirinya kita lakukan doa, ya. Iya. Nah, maka hidup kita akan tertib. Berdoa, kemudian melakukan sesuatu, pekerjaan kita, ya kan? Nah, maka hidup kita itu akan tertib. Akan tertib. Tidak kacau balau. Maka otomatis bagaimana? Keberhasilan, kesuksesan itu akan teraih. Anak-anak yang belajar, giat belajar, tanggung jawab belajar, maka apa? Akan memperoleh hasil yang maksimal, yaitu apa? Naik kelas. Coba kalau anak malas belajar bagaimana? Tinggal kelas, iya kan? Iya, oke. Nah, kemudian ada tanggung jawab bersama, ya, misalnya menjaga kebersihan rumah. Kalau Sabtu kan hari libur kan, Sabtu Minggu hari libur kan. Sabtu anak-anak bisa bersama keluarga membersihkan rumah, ngepel gitu ya, nyapu, atau mungkin cuci baju bareng ya, jemur, asik kan. Nah, kemudian apa? Menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam keluarga. Jadi sama kakaknya, sama adiknya, jangan ribut terus, rebutan mainan, rebutan remote televisi, ya, rebutan handphone, jangan dilakukan. Dengan saudara bagaimana? Harus berbagi, harus peduli, ya kan? Iya, harus mengasihi, harus menjaga kerukunan. Nah, maka keluarga kita tuh akan menjadi apa? Menjadi berkat untuk orang lain. Keluarganya gini lah, dengan saudaranya rukun, tidak pernah ribut ya. Coba kalau tetangga bilang, keluarga si A itu katanya orang Kristen, tapi kenapa ribut terus? Nah, jadi begini, iya kan? Tidak jadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Tidak boleh ya. Kemudian apa? Menjaga nama baik keluarga. Nah, anak-anak itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Contoh di sekolah, anak-anak ribut ya, suka berantem, sampai di rumah berantem sama tetangga, maka tetangga akan tanya, itu anaknya siapa sih? Anaknya Pak ini, Pak A. Loh, bapaknya aja alim, kok anaknya seperti itu? Anak-anak sudah mencoreng nama baik keluarga, ndak boleh. Jadi tanggung jawab anak-anak itu apa? Menjaga nama baik keluarga. Karena apa? Itu akan menjadi berkat untuk orang lain, ya. Anaknya siapa tuh? Pak A. Dia begini ya, sama temennya itu rukun, peduli, pengertian, menghormati, menghargai. Maka akan jadi apa? Berkat hidup kita ini. Itu anak-anak ya. Oke? Iya. Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita. Untuk tugasnya, untuk tugasnya kemudian kasih 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah arti tanggung jawab? Yang kedua, tuliskan tanggung jawab pribadi
yang sudah anak-anak lakukan setiap hari? Oke, kemudian ulang ya. Yang pertama, apakah arti tanggung jawab? Kemudian yang kedua, tanggung jawab apa saja yang sudah anak-anak lakukan setiap hari? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.